Scene memperlihatkan seorang pria yang bernama Brian menceritakan kisah hidupnya, yang mana dia telah dikhianati oleh istrinya. Temannya meminta apa yang dapat dia bantu untuk membalas perbuatan yang telah dilakukan oleh istri Brian tersebut. Brian pun menjawab bahwa dia ingin istrinya dibunuh. Temannya pun menyanggupi permintaan tersebut, yaitu dengan cara memanipulasi wajah Brian, agar alibi Brian tidak terdeteksi oleh polisi bahwa Brian yang melakukan pembunuhan itu sendiri. Inilah The Blacklist nomor 51, Mr. Relic Scene Clear 3. You're the perfect alibi for today. But when you're watching your wife die, Scene berpindah. Liz memberitahu Red bahwa Liz menemukan foto yang terekam pada CCTV-nya, bahwa ada seorang pria yang telah masuk ke rumahnya, yaitu detektif Singleton. Liz curiga Singleton bekerja sama dengan Nas, atau polisi korup yang telah membunuh Tom. Lalu, Red bertemu dengan agen Navabi. Kemudian mereka membahas sebuah kasus yang telah menyeret Mr. DeMarco, yang mana Mr. DeMarco diduga membunuh rekan bisnisnya. Dikarenakan Mr. DeMarco sempat terlihat ada masalah dengan rekan bisnisnya, Red menjelaskan Mr. DeMarco dibebaskan karena tidak adanya bukti. Malah, Mr. DeMarco berada jauh dari TKP. Red berasumsi kondisi saat itu telah dimanipulasi. Lalu Red mengambil kesimpulan, dalang dibalik ini adalah seorang The Blacklist yang sering dijuluki sang alibi. Dengan segera, kasus ini dibahas di kantor FBI. The art of misdirection. The next name on the blacklist. A man appropriately known as the alibi. Agen Ressler dan Navabi segera menyelidiki kasus yang telah diberitahu Red. Mereka menuju sebuah rumah makan dan menanyai kasir. Sang kasir pun memberikan pertanyaan pada saat pembunuhan sang Mr. DeMarco berada di tokonya. Melakukan aktivitas seperti biasa, informasi tersebut dibawa ke kantor FBI dan akhirnya Aram menemukan sesuatu yang janggal, bahwa ada pria lain yang menyamar menjadi Mr. DeMarco dan melakukan aktivitas selayaknya yang sering dilakukan Mr. DeMarco. With discrepancies in vein pattern, eye distance, and pitch of the lower lip. maybe the system's wrong. Well, the system. Scene berpindah. Mr. Relic berada di labnya bersama seorang pria yang selama ini membantu pekerjaannya. Akan tetapi, Mr. Relic membunuh pria tersebut dikarenakan tugas kali ini tidak cocok dengan wajah pria tersebut. With you. Okay, Di kantor FBI, Cooper membahas kasus ini dengan Red. Cooper memperlihatkan dua foto dengan orang yang sama, akan tetapi Cooper memberitahu bahwa dua foto tersebut adalah dua orang yang berbeda. Cooper memberitahu Red ada seorang yang mirip Mr. DeMarco. Dia adalah Cahill Shula, seorang gelandangan yang pernah terlihat di pinggir jalan. Dengan segera, Red mendatangi teman wanitanya yang bernama Marty dan meminta bantuan Marty menemukan informasi tentang Cahill Shula. If it isn't R squared and my man Denbay. Hello, Marianne. He wished Cahill Shula homeless. Scene berpindah. Brian yang sedang melakukan aktivitas rutin yang diarahkan oleh Mr. Relic agar lingkungan di sekelilingnya merekam sebuah memori yang melekat bahwa aktivitas Brian memang sering dilakukan setiap harinya. Sedangkan Red ditelepon Marty bahwa Cahill Shula sudah tidak terlihat lagi akhir-akhir ini. Tapi ada seorang wanita yang membantunya yang bernama Dolores, dan Red ingin bertemu dengan Dolores. Hello? Dolores, Hello. Thank you for agreeing to help. You're that's right. Cahill Shula. What can you tell me about him? a good person. Di tempat lain, Mr. Relic sedang di dalam mobilnya. Dia sedang menunggu seseorang yang telah diincarnya dan menjadikannya kembaran Brian untuk melakukan aktivitas pagi yang selama ini dilakukan oleh Brian. Pria tersebut bernama David. Sedangkan Red bertemu dengan Dolores. Red memohon untuk membantunya siapakah pria yang bersama Cahill. Dolores pun memberi identitas pria tersebut, nama, alamat detail yang dimiliki pria yang bernama Cahill. Who's asking? My name's Ben. I'd like to talk with you about a job. Setelah mendapatkan informasi dari Dolores, Red pun bergegas ke alamat Mr. Relic. Dan ternyata Mr. Relic adalah seorang blacklist yang selama ini sangat sulit dicari oleh Red. Dengan informasi yang ada, Red pun segera memberitahu Cooper tentang rencana pembunuhan Mr. Relic yang akan segera dilakukan.
Tanpa berpikir panjang, tim FBI pun dikerahkan menuju rumah Mr. Relic untuk mencari bukti dan identitas lain dari Mr. Relic. You should call Harold. Tell him we have an address for the blacklister. Mr. Relic sedang melancarkan aksinya. David diperintahkan untuk menggantikan posisi Brian, yaitu melakukan aktivitas rutin yang dilakukan Brian di setiap harinya. Sedangkan Brian menuju kantor mantan istrinya dan bersiap untuk membunuhnya. Di tengah aksinya ternyata FBI telah mendapatkan informasi gedung di mana tempat Brian dan mantan istrinya berada. Dengan segera, Ressler menggagalkan rencana pembunuhan tersebut. Mantan istri Brian pun selamat dan Brian pun berhasil diamankan oleh Ressler dan Navabi. Di tengah aksi rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Brian, Mr. Relic tidak menyadari bahwa rencananya kali ini gagal, yang mana Red telah menodongkan pistol kepada Mr. Relic dan membawanya ke suatu tempat, yang mana Red tidak membunuh Mr. Relic, akan tetapi mengajaknya untuk bekerja sama dan membantu rencana-rencana Red ke depan. My name is Raymond Reddington. Should I know who you... Your ability to put a man in two places at once. You brought me here to kill me. Oh, goodness, no. I brought you here to protect you from the FBI. I have it on good authority of your files. Without me, they'll take possession of you. Sedangkan Liz memergoki Singleton yang berada di rumahnya. Liz menodongkan pistol dan menyuruh Singleton mengakui semuanya, akan tetapi Singleton dengan santainya membuat keterangan palsu dan Liz pun percaya. Dan Liz mengajak Singleton ke kantor FBI, yang mana Dan memberitahu semuanya bahwa Reddington selama ini bekerja sama dengan FBI untuk menangkap penjahat yang ada di daftar Red. Detective Singleton, this is Special Agent Samar Navabi. She's been authorized. You said I couldn't explain my relationship to Reddington.